Kisah partai seumur jagung, diketuai muda-mudi yang telah bertarung tapi belum beruntung. Ada Grace Natali dari PSI dan Abang Dias dari PKPI. Kisah partainya di pemilu cukup mengharukan. Partai baru yang tak bisa duduk di Senayan karena dapat suara di bawah 4% saja. Pemilihnya milenial tapi suaranya nggak maksimal. Target meleset, hasilnya buat kaget. Harus berbenah, jangan pernah menyerah. Rangkul semua kalangan, jangan cuma milenial saja. Banyak berdoa, yakin kalian pasti bisa. Ambang batas bukan berarti belum pantas. Di bawah ambang batas tinggal tunggu waktu yang di bawah ambang batas bukan berarti belum pantas. Di bawah ambang batas tinggal tunggu waktu yang pas. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam kompetisi, termasuk di politik. Nah, tidak ada yang sia-sia dari perjuangan yang telah dilalui. Suara partai versi quick count sudah mulai terlihat. Ada partai yang melenggang ke Senayan, tapi ada juga yang terhenti di bawah ambang batas yang pasti. Nah, tahun ini mimpi mereka mungkin terhenti. Tapi bagaimana dengan tekad yang ada? Apakah akan terus meninggi? Inilah Q&A bersama saya Andini Effendi di dalam episode Di Bawah Ambang Batas. Menurut quick count, PSI mendapat sekitar 2%. Dengan perolehan itu, PSI belum bisa berada di Senayan 5 tahun ke depan. Partai Solidaritas Indonesia atau biasa disebut dengan PSI merupakan partai seumur jagung yang dinyatakan gagal menembus ambang batas parlemen ketika perolehan suara yang didapat hanya mencapai sekitar 1,72% saja. Tapi partai ini menuai banyak pujian. Kala Grace Natali, selaku ketua umum partai ini, menyatakan secara terbuka kekalahan partainya di pemilu 2019. Grace menyatakan bahwa walau kalah, tapi ia merasa menang. Pasalnya Grace mengklaim pada data sementara, PSI mendapatkan suara di lebih dari 40 daerah. Tidak mencapai target, gagal menembus ambang batas parliamentary threshold. Lalu mau dibawa kemana PSI beserta 3 juta suara yang mendukungnya? Sudah bersama kami di sini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, teman saya Grace Natali. Selamat datang kembali di Q&A, Grace. Yes, makasih Andini. Aku bilang sama Grace, kok kamu kurusan, katanya capek ngejagain suara ya katanya. Capek kampanye, kita kan udah berbulan-bulan nih, ya kan, kurang makan, kurang tidur, kebanyakan makan hati. Kita akan bahas itu apa aja sih yang bikin makan hati untuk Grace. Sudah bersama panelis kita di sini. Betul-betul ketat dengan visi misinya. Dengan segala pendekatan dan juga banyak sekali kita lihat iklannya PSI dan lain-lain dengan. Tapi kan di tengah-tengah ini banyak orang yang mengatakan bahwa pemilunya tidak jurdil. Apa sikap Anda terhadap? Marketing bilang youth, women, dan netizen yang akan pegang. Grace, dari awal PSI ini sudah langsung declare untuk oke, kita memang di bawah 4% dan bangga menjadi bagian dari 2%. Kita ada posternya di mana-mana. Sebenarnya apa ya waktu itu yang membuat kampanye itu? Kenapa sih langsung declare padahal kan belum selesai real count-nya? Iya, quick count itu kan sangat akurat ya. Saya juga kan pernah ada di lembaga survei 2 tahun dan kalau survei atau quick count yang dibuat oleh lembaga yang kredibel dengan metodologi yang benar itu sangat akurat. Memang untuk nasional belum bisa mencapai ambang batas yang dibutuhkan yaitu 4%. Ya. Tapi di level provinsi proyeksinya PSI bisa tembus di sekitar 9 provinsi. Kemudian di kabupaten kota kemungkinan di sekitar 34 kabupaten kota. Orangnya kemungkinan yang bisa masuk di level-level itu ada sampai sekitar 100 orang. Oh wow, oke. Jadi, tapi lebih target nggak itu? Apa memang udah mencapai targetnya PSI dari awal? Terus terang kalau target itu kan lebih ke PT ya. Karena kalau DPRD provinsi nasional tidak ada batas ya minimum gitu. Dan kita
ini tetap amanah suara yang akan kita pakai sebaik-baiknya, modal untuk kami bekerja selama 5 tahun ini, dan 2024 kita akan kembali ke gelanggang. Oke, 2024 kita lihat. Kemudian mau kemana PSI? Kita langsung lempar ke panelis Bang Rey, silakan. Saya mau tanya Mbak Grace ya, Ya. itu pidato kemenangan atau pidato kekalahan lebih tepatnya sebenarnya? Kalah rasa menang sebenarnya Bang Rey. Soalnya Gimana menjelaskan itu? ya, kalau buat kami kita kan pengen juga bangsa ini belajar demokrasi yang sportif ya. Kalau kita lihat nih beberapa kali dua kali pilpres, masyarakat di bawah tuh selalu bingung. Siapa sih sebenarnya yang menang? Mungkin buat kita yang terbiasa dengan survei, mengerti lembaga yang kredibel tuh yang seperti apa, lembaga abal-abal kayak gimana, kita ngerti. Yang menang itu sebenarnya siapa. Tapi kalau untuk masyarakat yang di grassroots yang gak ngerti bedanya lembaga survei satu dengan lainnya itu apa, bingung mereka. Jadi kami ingin juga mengajarkan atau mengedukasi publik bahwa ya berpolitik, kontestasi itu bisa fun kok tetap. Kita all out tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya kita juga harus sportif gitu. Jadi apresiasi dari publik juga di medsos sangat besar. Yang pertama kali keluar dengan hashtag Proud PSI itu kan bukan kami ya, bukan campaign yang PSI buat, tapi ada yang menginisiasi dan ternyata disambut oleh banyak orang gitu kan. Jadi itulah rasanya kalah rasa menang karena kemudian banjir komen positif, support, ucapan-ucapan membesarkan hati dan kemudian malah menyemangati bahkan meskipun mereka tadinya nggak milih juga tapi ikut menyemangati, makanya kami bilang ini kalah tapi kok rasanya menang ya gitu. Sebenarnya yang terjadi itu karena PSI yang membuat target terlalu tinggi, tidak realistis dengan partai sebagai pendatang baru, atau karena memang PSI merasa bahwa mereka punya kemampuan itu. Sebagai pendatang baru ya, yang baru dibentuk kurang lebih 1 tahun sebelum pemilu. Kan? Kalau dibentuk sebenarnya sudah dari 2014 Bang Rey. Jadi kita sekarang ini tahun ini 2019 menginjak umur 5 tahun. Tetapi memang di awal sekitar 3 tahun pertama itu kita sibuk dengan membangun infrastruktur. Makanya nggak terlalu keluar ke publik untuk banyak mengisi diskusi, debat dan sebagainya. Karena udah sibuk banget membuat infrastruktur supaya bisa jadi peserta pemilu. Nah kami memang cuma punya waktu kurang dari 2 tahun untuk bisa sosialisasi sebagai produk baru nih supaya orang kemudian tahu. Nah kalau buat kami ya 4% memang cukup tinggi ya untuk partai baru yang punya waktu yang singkat. Dan seandainya waktunya lebih panjang, mungkin hasilnya bisa beda. Makanya kalau kami masih optimis nih, kita punya waktu 5 tahun sekarang untuk kerja lagi. 2024 kami optimis hasilnya akan beda. Oke, Novel silakan. Ini PSI kan identik sekali dengan partai anak muda ya. Jadi kalau misalnya lihat PSI ini pasti anak muda sekali gitu dibanding partai-partai yang lain. Gue banget gitu. Jebret banget lah ya. Jebret banget gitu kan. Nah dengan segala pendekatan dan juga banyak sekali kita lihat iklannya PSI dan lain-lain dengan yang caranya sangat anak muda gitu ya. Kira-kira apalagi sih strategi apalagi sih dan pendekatan apa yang kurang sehingga padahal kan sebenarnya anak muda nih banyak di Indonesia gitu. Tapi kenapa mungkin belum mencapai melewati ambang batas itu gitu. Apakah memang di sini terlihatnya karena kurang waktunya atau memang ada kira-kira strategi-strategi apa lagi atau faktor-faktor lain kenapa PSI tidak bisa mencapai ambang batas gitu. Kalau analisa kami sih kurang waktu. Sampai dengan pemilu yang tahu PSI, tahu bahwa partai ini ada gitu ya. Cuman sekitar 50% dari total pemilih. Begitu, dibandingkan dengan partai-partai lainnya yang sudah punya kesempatan eksis lebih dulu. Nah problem di anak muda juga yang kita ingin address selama 5 tahun ke depan, edukasi sih. Karena banyak anak-anak muda itu nggak ngerti dan nggak ngerasa politik itu penting. Kalau di sekolah, kita nih nggak belajar politik kan. Di keluarga juga nggak ngomongin politik kebanyakan anak-anak muda. Kemudian di tempat komunitas kita juga nggak ngomongin politik. Bahkan di sejumlah komunitas ngomongin politik itu tabu. Ya. Jadi kapan kita belajar politiknya? Ya. Jadi ada problem. Jadi waktu itu yang benar-benar musuhnya PSI pada saat itu. Nah, Kang Maman. Saya mengenal PSI dari 2017, waktu itu diajak buka puasa bersama di satu mall. Dan yang ditawarkan makanannya bakmi, jadi saya nggak kaget waktu kamu bilang, ayo makan bakmi. Karena itu udah saya dengar ya, sejak, Kang, ya? iya. Dari tahun 2017 saya sudah dengar. Kalau ada yang memplesetkan saya cuma tertawa aja karena bakmi yang saya tahu. Bakmi. Gitu kan. Nah, mengawal 100 orang ini, akankah PSI betul-betul ketat dengan visi misinya
Dalam artian kalau sampai ada anggota PSI di DPRD yang keluar dari garis PSI, hanya kompromi yang dia utamakan, maka langsung ada PAW. Iya dong, ketat. Dan kita pakai sistem. Jadi ini nih sebenarnya yang kita bayangkan bisa kita bawa juga ke DPR. Tapi ya udahlah ya, kan belum. Jadi kita bisa terapkan di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sekarang ini udah zamannya digital. Dan ini yang kami percaya akan bisa menjadi disrupsi positif. Kita sudah buat aplikasi dalam proses blueprintnya semua udah jadi. Aplikasi solidaritas di mana semua anggota legislatif PSI nantinya wajib laporan ke publik tiap hari live streaming. Jadi lagi sidang apa nih, bahas undang-undang apa, bahas anggaran ya kan, bahas anggaran yang sensitif banget. Semuanya harus live. Kemudian pakai aplikasi juga kalau dari masyarakat ada yang mau ngasih masukan, semuanya aplikasi base. Jadi bisa nggak usah nunggu ketemu, nunggu face to face kapan ketemunya gitu kan. Nah kemudian bisa nilai anggota dewannya dan nilai ini akan menentukan apakah dia akan tetap lanjut menjabat atau enggak. Kalau bolos ya manusiawi lah kalau ada sakit-sakit, kebutuhan keluarga, darurat mendadak. Maksimum 10% karena aplikasi base kan. Kalau tidak ada live-nya berarti otomatis bolos. Bolos lebih dari 10%. Pecat. Kalau nggak punya kuota, dia nggak bisa. Nanti jadi anggota dewan gajinya cukup buat punya kuota unlimited. Cukup untuk instastory aja, Valen. Ya. Kalau kemarin masih belum jadi anggota dewan, iyalah kantong anak muda terbatas. Kemudian penilaian dari masyarakat ini, penilaian masyarakat, samalah kayak kita menilai pengemudi online sekarang kan. Masa pengemudi online saja bisa kita nilai, dan kalau mereka dapat bintang 1 itu disuspend nggak bisa operasional 2 hari. Dan jadi nanti bisa dikasih bintang 1. Yes. Jadi kalau nanti dapat bintang 1 Kang Maman, itu akan bisa setelah diverifikasi tentunya ya, agar ternyata nggak dibohongin oleh haters misalnya, ada verifikasi. Kalau dapat bintang 1, reviewnya jelek, ratingnya jelek, dia akan di PAW. Terdapat 16 partai politik yang terlibat dalam pemilihan legislatif tahun ini. Dari 16 partai tersebut, terdapat 7 parpol yang tak dapat kursi di Senayan. Salah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau biasa disingkat dengan PKPI. Partai yang diketuai oleh Dias Hendro Priyono ini hanya mengantongi suara sekitar 0,34% saja. Kampanye ala anak muda yang digagas oleh Dias Hendro Priyono nyatanya belum mampu menggait pemilih milenial. Yang menarik dari partai ini adalah sosok ketuanya yang muda. Ternyata dikelilingi oleh purnawirawan tentara. Setelah mengalami kegagalan di pemilu 2019, apa langkah selanjutnya dari partai pembisik presiden ini? Sudah bersama kami Ketua Umum PKPI Mas Dias Hendro Priyono. Selamat datang di Q&A Mas Dias. Mas Dias gimana melihat hasil quick count perolehan PKPI? Lebih kecil dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Mas Dias sendiri happy atau enggak? Sebenarnya begini, mungkin banyak yang belum tahu mengenai kondisi PKPI saat saya menjadi Ketua Umum tahun lalu. Waktu saya menjadi Ketua Umum, itu caleg masih 0, belum ada caleg. Anggaran saya lihat, wah hanya 9 juta. Pengurus belum ada. Kantor belum ada. Setelah itu saya langkah pertama cari pengurus dan kita berhasil mengumpulkan sekitar 200-an orang pengurus di tingkat DPN di nasional. Baru setelah itu kita lantik dan kita mau buat SK ke Kumham, minta SK baru. Begitu kita ke Pak Yasona, dibilang wah ini masih ada masalah hukum. Karena ada dualisme kepemimpinan dari Pak Haris Sudarno. Nah dari situ kita memenangkan di MA, digugat balik 100 triliun, 10 triliun waktu itu. Kita selesaikan 2 kasus hukum, baru kita balik lagi. Setelah itu SK yang baru keluar, baru kita ke KPU, baru kita mencari caleg. Saya hitung, untuk semua itu kita bisa selesaikan dalam tempo 49 hari, dikurang liburan lebaran sepanjang sejarah Indonesia, jadi hanya 32 hari untuk mencari kantor, mencari dana, mencari pengurus, mencari caleg, dan menyelesaikan 2 masalah hukum.
setelah itu baru mendaftarkan ke KPU. Jadi kalau tadi Grace mengatakan hanya punya 2 tahun untuk mensosialisasikan, saya hanya punya 32 hari untuk membentuk partai baru. Tapi kan udah punya nama PKPI. Selama ini mati suri karena ada dualisme kepemimpinan. Baik, oke. Pak Valen, silakan. Boleh nggak cerita pada saat akhirnya memang udah yakin bahwa itu 2%, apa yang terjadi di rumah jalan apa gitu misalnya ya. Detik-detik yang benar-benar dilakukan di sana dengan teman-teman pengurus, mungkin apakah kita memang mendeklar seperti itu atau gimana, bagaimana suasana ketika itu, apa memang ya udahlah nanti 2024 lah misalnya bikin plat nomor 2024 apa gitu kan nanti supaya juga bisa persiapan branding ke sana, dan apakah juga ada di sisi dari anggota yang tidak setuju dengan cara itu karena kan loh kan belum resmi kok malah membuat kita semua yang udah berjuang di bawah jadi langsung dinyatakan memang udah ngalami kekalahan gitu. Kalau Bang Dias, apa memang tadi tepat yang kita tadi dengar bahwa memang segmentasi yang dicoba direbut adalah memang segmen milenial juga. Karena saya sebagai salah satu yang sering bermain dengan anak milenial, sayanya sih udah nggak milenial kayaknya ya. Cuma kurang Kolonial. itu ngomong sama diri sendiri, jangan bawa-bawa orang. Saya juga bukan milenial di ujung. Iya kira-kira memang yang mau diambil tuh masyarakat yang mana sebenarnya dari Bang Dias dan juga teman-teman di sana. Targetnya seperti itu. Ya, tapi sebelumnya ya terima kasih. Saya hanya ingin melanjutkan yang tadi bahwasanya kita sudah melalui ini semua. Ini sebenarnya sama sekali bukan kekecewaan, tapi ini adalah kebahagiaan. Karena surveinya PKPI tadinya itu 0 dan 0 pakai koma 0 juga. Jadi apapun hasilnya sekarang itu adalah sebuah keberhasilan yang besar untuk PKPI. Oke. Tapi targetnya siapa Mas Dias? Sebenarnya kan Mas Dias gayanya kan anak muda banget kalau di kampanyenya itu. Sebenarnya targetnya? Nah, targetnya itu kenapa yang kita buat bidang kesejahteraan prajurit dan veteran ini itu untuk menggarap, untuk memastikan bahwa mereka ini tetap di kapal PKPI, tidak di kapal yang lainnya. Dan itu satu yang kita garap. Yang kedua adalah e-sports. Kita buat departemen baru, namanya Departemen E-Sports. Dan kebetulan ketuanya juga adalah seorang profesional e-sports athlete, Yudi Kurniawan dari tim XCN. Ini lumayan bergerak dan saya rasa mampu menggarap penggemar atau e-sports entusias yang jumlahnya kalau tidak salah sudah 43,7 juta ini. Baik. Dan ini strategi kita saat itu bahwa kita ingin mempertahankan loyalis PKPI dengan membentuk bidang kesejahteraan prajurit dan veteran, dan kita juga ingin menggarap pasar baru atau segmen baru dengan membentuk Departemen E-Sports. Dan PKPI adalah partai, satu-satunya partai yang saya rasa mempunyai bidang e-sports dan bidang kesejahteraan prajurit dan veteran. Boleh. Tapi tadi dijawab dulu pertanyaan untuk Grace ya. Ketika sudah declare kalah, ada seperti apa sih dinamikanya di dalam partai sendiri? Di jalan apa namanya ya? Jalan Wahid Hashim di Kampung Bali, Tanah Abang, deket sama yang tadi tuh. Kami dari awal udah nyiapin 2 pidato ya. Pidato kemenangan dan pidato kekalahan. Jadi kita udah prepare dari sebelumnya untuk apapun yang mungkin terjadi. Tapi tentu aja ketika sambil menunggu hasil itu kan jadi dalam statistik penghitungan suara akan kelihatan kalau datanya mulai stabil. Artinya meskipun belum 100% data masuk, tapi most likely tidak akan berubah lagi angkanya. Setelah data sudah stabil segitu ya realitas mulai masuk gitu kan. Ya sedih-sedih ya ada juga lah. Dan ada juga yang nangis-nangisan. Kita lewatin itulah. Yang marah ada juga yang marah. Yang marah enggak sih? Lebih ada kayak masa iya sih gitu, tapi sedih, lalu kemudian apalagi yang perempuan-perempuan yang lebih halus mungkin perasaannya. Kita semua kan udah berjuang dengan bidangnya masing-masing ya, tim medsos, tim konten, semuanya itu udah maksimal. Dan ketika hasilnya begitu ya kita tetap harus terima gitu kan. Jadi setelah sedih-sedihnya selesai ya kita harus hadapin ke publik
Dan sebelumnya kayaknya nggak pernah ada ya yang partai yang berani untuk declare kekalahan. Kalau menang gampang declare-nya. Ya. Tapi kalah itu susah dan saya pikir kita perlu belajar Itu sih. yang saya mau tanyakan ke Bung Dias ya. Anda sudah buat pidato belum, Bro? Kalau internal saya sudah. Jadi kita secara internal sudah bicara dengan para pengurus kita, tetapi ke publik belum. Saya rasa walaupun ini secara ilmiah memang tepat, tapi kita tetap ingin menunggu suara resmi sehingga kita juga tahu apa yang akan kita sampaikan ke publik. Sampai hasil resminya Kalau boleh seperti tahu apa. kira-kira tema pidatonya apa? Kalau Grace kan udah buat temanya kalah rasa menang. Ini Ya kalau kalah rasa kalah apa menang rasa menang? wah, itu yang tadi saya jelaskan. Hasilnya apapun, ini partai berawal dari 0,0%. Jadi tidak ada kata kekalahan untuk PKPI. Semua Jadi pasti Anda kemenangan. merasa menang tetap? Tetap selalu. Tetap sebuah achievement Iya. gitu untuk partai. Kak Maman silakan. Nah, dua-duanya masih merasa menang. Bagaimana Anda menjaga amanah pemilih-pemilih Anda yang sudah memberikan suara walaupun tidak berhasil di PT? 300.000 kan, Grace? Saya sendiri ya. Iya, diri sendiri aja udah Iya, segitu sekitar kan? 10-an% saya sendiri di Dapat. utara barat. Dari 3 juta dapat 300.000 bisa nomor. Ya, sekitar Nah, bagaimana itu. menjaga itu Iya. supaya apinya tidak padam nih, termasuk dengan Bang Dias? Ya kita buktikan dengan suara, dengan kepercayaan yang dititipkan kepada PSI, kita bisa berbuat apa di level DPRD, kabupaten kota dan provinsi. Tadi seperti saya bilang, yang kita bawa dengan aplikasi itu kan sebenarnya spiritnya transparansi dan profesionalism. Transparansi yang namanya pejabat publik, gajinya dari uang pajak masyarakat. Masa iya kerjaannya sehari-hari masuk atau enggak aja kita enggak tahu. Kalau dia masuk dia cuman bengong-bengong kayak ayam sakit atau benar-benar aktif gitu bekerja, kita nggak tahu. Nah aplikasi yang PSI buat spiritnya adalah transparansi dan profesional dong. Kalau kita bekerja sebagai karyawan aja, saya pernah bekerja sebagai jurnalis bareng sama Andini. Nah kita namanya kerja profesional ada KPI. Setiap tahun direview, menentukan naik gaji atau dipromosi atau enggak. Jadi maksudnya PSI pengen menjaga kualitas. Pengen dari menjaga anggota kualitas dewan dan itu. kita tidak melihat itu terjadi dalam DPR sekarang. Makanya Ya. kami ingin raise the bar. Ngasih lihat bahwa sebenarnya pejabat publik itu cara kerjanya begini. Oke. Kita nggak bisa mendikte partai lain, tapi kita bisa mengatur rumah tangga kami sendiri. Dan kita akan jaga amanah masyarakat dengan cara begitu, sambil tetap menjaga kemarin suara yang sudah masuk, tetap menyapa, tetap komunikasi, tetap silaturahmi, nggak cuma datang 5 tahun sekali. Makanya kemarin itu setelah kami pidato, mungkin kalau yang lain kantornya langsung sepi, besoknya kami udah ngantor lagi. Dalam ini kan kurang dari sebulan ya setelah pemilu, kita sudah buat aneka rapat, perencanaan, evaluasi, dan banyak hal untuk siap 2024. Baik, kalau Mas Dias gimana? Ya kalau kita lihat tadi bahwa PKPI ini berawal dari perjuangan selama 32 hari mencapai apa yang kita capai saat ini. Saya rasa itu sudah menunjukkan sebagaimana serius kita dalam menjalankan partai ini walaupun hasilnya memang mungkin tidak sesuai dengan harapan karena mungkin banyak rakyat Indonesia yang masih belum memberikan mandat atau kepercayaan kepada PKPI, tapi itu pun tidak menjadi keputusasaan dan saya rasa kita tidak akan kemana-mana dan kita akan terus maju ke depan dan satu arah aja hanya ke depan tidak Boleh akan ke nggak? belakang. Anda punya target 2024 berapa persen? Pastinya harus lolos parliamentary threshold. 4%. Itu dulu ya, Itu lulus ya. dulu. Oke, Harus lolos. tahan dulu. Kita akan bahas bersama dengan politisi-politisi muda ini yang nantinya akan bergelut dengan para seniornya. Terutama di 5 tahun ke depan. Nah bagaimana nanti dinamikanya kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Q&A. Saya ke Grace dulu. Grace, ini kan kita tahu dinamikanya PSI selain punya sikap yang tegas, tapi juga mengundang kontroversi itu bahkan dari lingkaran koalisi itu sendiri. Tadi ini partai baru apa enggak cari masalah, ribut mulu gitu? Tapi kalau diperhatikan Andini, kita nih nggak cuma sekedar kontroversi ya, tapi ada substansi yang PSI selalu bawa dalam setiap isu yang kami katakan setuju atau tidak setuju. Jadi nanti misalnya DPRD DKI ini kan luar biasa ya, anggarannya paling besar. Sampai dengan 88 triliun kalau saya tidak salah ingat gitu. Tentu kita di situ ingin hadir bukan hanya sekedar mengkritisi,
tapi dengan solusi juga. Jadi nggak sekedar oposisi apa aja salah gitu, nggak begitu. Tapi selalu ada dasar substansinya, ada pesan yang jelas yang ingin kita capai. Jadi nanti di DPRD DKI juga karena di proyeksi PSI peringkat keempat, ya kita akan menjadi sparing partner buat Pak Gubernur, tapi tidak hanya sekedar mengkritisi lah, PSI juga akan datang dengan solusi gitu. Oke, silakan. Novel. Oke, tapi bagaimana cara PSI untuk meyakinkan koalisi lain bahwa inilah yang terbaik selain memang sudah ada tim riset dan lain-lain karena Sama PSI senior lagi ya. sama senior lagi ini bagaimana cara PSI ini untuk meyakinkan bahwa inilah yang terbaik gitu untuk masyarakat. Nah itulah gunanya tadi aplikasi dan transparansi. Para politisi ini kan kadang-kadang takutnya sama apa? Terlihat jelek di publik. Ya kan, sekarang ini masyarakat kita nggak tahu apa sih dasarnya kok bisa anggaran kunker DKI pasca pilkada, lalu kita punya gubernur yang baru, DPRD-nya masih sama ya, tapi anggaran kunjungan kerja naik 10 kali lipat. Apa di situ kepentingannya? Apa urgensinya? Kunjungan kerja ini bukan berupa hal yang kemudian netes ke masyarakat kan, kalau itu berupa kesehatan, pendidikan langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi kunjungan kerja. Nah kalau kami nggak setuju, kita kemudian juga dengan aplikasi tadi, transparan ke publik kan, supaya ketika dalam pembahasan sekalipun publik tahu bahwa ada loh peningkatan pos mata anggaran kunker naik 10 kali lipat gitu. Supaya kemudian publik mendiskusikan, mungkin kayak Bang Ray Rangkuti, Kang Mama, nulis dan sebagainya. Jadi masyarakat tuh, oh ada ya rencana kenaikan seperti itu. Mereka bisa mengatakan setuju atau enggak. Kalau nggak ada yang membawa ini ke publik, tahu-tahu udah diputuskan aja. Dan kita nggak bisa protes lagi kalau sudah diputuskan kan. Nah jadi transparansi akan membantu supaya masyarakat juga bisa ikut mengawal prosesnya. Kita ingin mengajak masyarakat yang selama ini tidak diajak, selama ini cuma jadi penonton aja, bisa ikut mengawal, ikut berpendapat dan ikut kita bikin misalnya petisi atau apapun ya kalau disetujui atau tidak. Konsekuensinya akhirnya juga jadi berantem gitu sama Iya, koalisi. buat kami koalisi PSI ke koalisi ke rakyat aja deh. Oke, baik silakan. Aku boleh tanya ya, Silakan. saya setback sedikit ya. Tadi Grace sudah pidato, Bung Dias mau pidato kan. Tapi kan di tengah-tengah ini banyak orang yang mengatakan bahwa pemilunya tidak jurdil. Apa sikap Anda terhadap isu itu? Dan apa betul Anda juga menemukan kemungkinan pemilunya tidak jurdil? Dan kalau itu terjadi, mengapa Anda tiba-tiba pidato? Dan Bung Dias, apakah tidak melakukan langkah hukum untuk memastikan bahwa merasa Anda sebetulnya Anda nggak pantas dapat segitu tuh karena dicurangi kan kira-kira gitu? Ya. Gimana isunya? Artinya pemilu ini kalau tidak jurdil, pastinya kita akan membawa ke langkah hukum. Tapi saya rasa saat ini kita masih percaya bahwa pemilu sekarang dilakukan dengan jujur dan adil dan tingkat kepercayaan kepada KPU pun juga saya rasa menurut SMRC sudah cukup baik dan apa yang dilakukan KPU Bawaslu ini harus diapresiasi. Baik, silakan Valen. Saya lebih cair lagi lah pertanyaannya. Ini kan pakar pidato ini dari tadi selalu tentang pidatonya kan. Kayaknya mau ngeluarin buku tentang pidato ini saya pikir nih. Speech that shocked the world. Ya kan saya juga baca sih Bang. Jadi, ini kembali ke marketing bilang youth, women dan netizen yang akan pegang era sekarang ini gitu. Dan dari kemarin kan memang milenial mulai dijadikan sebuah target. Kita juga udah pernah bahas di Q&A. Tapi apakah memang hanya e-sport yang mau dimainin? Karena milenial sebenarnya nggak cuma e-sport loh. Ada Asia, ada YouTuber, juga ada teman-teman yang lain yang juga belum tentu bagian irisannya masuk ke dalam e-sport. Tadi yang antipati sama pemilu, yang nggak mau dengan politik, mereka akhirnya antusias karena partai-partainya abang pimpin dan juga sister pimpin ini gitu. Kita kan juga jadi semangat, kita kan jadi seru, kita kan jadi membuat masyarakat Indonesia ini tidak ada lagi yang golput tapi juga merayakan semua. Jebret! Belum ya. Silakan Mas Dias. Aduh udah buka puasa kita ya. Jadi memang Mas Jebret, kita masuk ke e-sports, kenapa kita buat Departemen e-sports, itu bukan hanya karena kita pikir, wah kita mau menggarap orang-orang e-sports, enggak. Kita sebenarnya melihat bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita dukung dalam bidang e-sports ini,
ini jumlah pemainnya sudah banyak, industrinya berkembang di seluruh dunia, tetapi belum mendapat pengakuan dari pemerintah dan dari publik seperti yang seharusnya. Misalkan saja, kita mikir bagaimana sih caranya atlet e-sports ini bisa dibilang sebagai atlet, bahkan bisa diakui profesinya secara resmi sebagai atlet e-sports. Misalkan saja di kolom SIM ada kolom pekerjaan, bisa nggak Polda masukin pekerjaannya adalah atlet e-sports? Bisa nggak di KTP misalnya di Kemendagri masukin atlet e-sports? Bisa nggak misalnya imigrasi ada orang mau tanding dari luar ke sini tanding e-sports, imigrasi meng-issue visa sebagai e-sports athlete. Dan hal ini bisa nggak sih kita dukung juga, bukan hanya mereka misalkan bertanding di Asian Games, di SEA Games. Bagaimana kalau di PON? Bisa nggak dari e-sports itu diubah dari Formi misalnya masuk ke KONI supaya dia bisa masuk e-sports? Dan ini semua tadinya kita memprioritaskan, kita ingin mendukung ini karena masih banyak hal-hal yang perlu didukung di sini dan akan kita rangkum dalam sebuah RUU e-sports sebagai RUU yang terpisah dari undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional, dan itulah waktu itu komitmen kita agar kita akan mendukung RUU e-sports. Gitu. Mas Dias sebenarnya jebret ini pengennya Mas Dias tuh bisa di PSSI gitu, Oh, gitu. biar dia banyak job. Nanti gitu saya kan. dijebret terus sama dia kalau saya di PSSI. Kalau udah berlian mah di mana aja job dateng. Oh, udah berlian kamu ya. Ya. Kang Maman silakan. Yang saya salut dari dua partai ini Belum tidak dijawab itu kok, sister belum jawab tadi. Jadi kalau Oh, saya iya, betul. bang itu sis, nggak boleh bro. Kalau bro jadi PSI gitu ya. Soalnya saya biasa beli online. Oh, kalau online gun dong. Oh iya iya. Kan juga benar juga. Iya, silakan Grace untuk jawab. Saya dulu ya. Jadi kalau PS itu sebenarnya segmentasinya nggak cuma anak muda sih. Jadi kita nggak membatasi pemilih PS itu hanya sekedar umur, tapi lebih kepada sikap yang mau mendukung gagasan-gagasan yang progresif, yang yang nggak selalu main di zona aman gitu kan. Jadi lebih ke gitu. Jadi cakupannya bisa aja ke anak muda dan juga yang di atasnya millennials. Dan makanya kemarin itu menjadi alasan kenapa misalnya PSI paling banyak dapat suara yang memang di kota-kota besar termasuk pemilih luar negeri. Kan di berbagai kota besar di luar negeri PSI nomor 1 bahkan di tempat-tempat yang kita bahkan gak ada pengurusnya. termasuk gitu kan. Aceh ya? Hah? Aceh 2 kursi ya? Aceh kita masih nunggu. Tapi tadinya ada proyeksi dapat 1 kursi, tapi kita masih nunggu lah karena tipis-tipis juga selisihnya. Gitu, di berbagai tempat luar negeri yang kita nggak pernah datang, nggak ada pengurusnya, tapi bisa jadi juara 1. Termasuk di DKI juara 4, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Nah ini kan memang kota-kota besar yang pemilihnya lebih progresif. Dan buat kami, ini sebenarnya jadi pelajaran dan sekaligus pembuktian. PSI itu nggak punya figur. Mungkin sama ya kayak Dias juga. Kita tuh nggak punya figur kuat secara nasional. Yang katanya rumus dasar harus dimiliki kalau mau partainya sukses. Kita juga nggak main politik uang ataupun politik sembako. Artinya pemilih-pemilih PSI itu memilih kita bukan karena figur, bukan karena dikasih ini dan itu, tapi mereka milih betul-betul karena ngerti PSI ini perjuangin apa sih gitu Baik, ya. oke. Nah gitu. Oke, Kang Maman silakan pertanyaannya apa untuk 1 narasumber karena waktu kita terbatas. Silakan. Itu yang saya salut tadi, bahwa mereka dua-duanya tidak menjual figur. Tapi isu anak muda di seluruh dunia kan ada 3 tuh, HAM, kesetaraan gender dan green. Peduli sama lingkungan. Ya. Akankah isu ini ditebalkan lagi untuk meraih mereka nantinya? Ya kalau PSI sudah di situ sih Kang Maman, HAM, kesetaraan gender, mungkin tinggal ditambah ya lingkungannya. Yang lingkungan. Makanya lihat konten-konten YouTube-nya banyak. Aku justru mau menekankan itu, ketegasan itu. Iya. Supaya nanti kalau saya muncul, saya tidak Kita tuh lagi, kepengen, Kang. saya nggak mau sebaper Grace. Kalau PSI tutup saya akan golput selama-lamanya. Ya, tapi Misalnya. itu artikelnya saya akan golput partai selama-lamanya. Kalau presiden saya akan tetap milih. Oh, oke. Tapi kalau partai, Oke, kita akan bahas masa depan mereka berdua karena mereka Ya. masih panjang nih perjalanannya. Perjalanan Sis Grace dan juga Mas Dias masih panjang. Kalau ditawarin masuk ke kabinet mau atau enggak? Jawabannya harus kata pertama doang, 1 kata aja. Mau atau enggak? Grace. Masuk kabinet. siap. Nah, oke, Mbak Dias? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Lebih mending mana? Masuk kabinet atau jadi komisaris BUMN? 1 kata. Harus gitu ya pilihannya.
Mas Dias udah juga. Sama saja, insya Allah. Sama saja. Oke, silakan. Kita bicara masa depan mereka. Bang Rey. Saya mau tanya Bung Dias ya, sejauh apa Anda merasa independen dari orang tua Anda? Jadi selama saya menjadi ketua umum ini tidak ada campur tangan orang tua saya sama sekali. Baik itu dalam hal politis, keuangan dan lain sebagainya. Ini semua kita lakukan ya boleh percaya boleh tidak secara profesional saya dan tim dari PKPI. Jadi apa yang kita hasilkan saat ini adalah kerja keras dari para kader pengurus PKPI di pusat dan juga di seluruh daerah. Anda setuju nggak nanti struktur kabinetnya misalnya dibuat sesuai dengan keahlian masing-masing orang? Saya rasa iya Setuju. harus Artinya iya. kabinet profesional lah ya. Betul. Harus Nah sesuai dengan prinsip itu menurut Anda tepatnya di mana? Masih ya. Pertanyaannya Kan kalau sesuai prinsip itu kan begitu. Nanti ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip itu Anda terima apa tidak? Tapi Bang Rey, kan nggak harus yang jadi itu ketua umum kan. Kalau kita nyari yang profesional. Oke, setuju. Ini kita ya kan? menanyakan Anda, entah Anda sebagai ketua umum atau tidak kan. Anda adalah orang yang terlibat penuh dalam mendukung Pak Jokowi kan. Ya. Tiba-tiba ditawari untuk masuk ke dalam kabinet. Kita semua bisa memaklumi dalam kerangka Anda juga mengawal program-program Pak Jokowi kan. Misalnya begitu. Pertanyaan berikutnya, Anda setuju nggak prinsip bahwa kabinet itu harus didasarkan pada keahlian masing-masing orang? Betul. Setuju. Ya. Nah sesuai dengan keahlian itu Anda merasa di mana? Itu pertanyaan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan keahlian itu Anda ditawari, Anda mau terima apa tidak? Oke, saya dulu deh yang jawab. Ya, silakan. Kita ini kan dukung bukan orang pribadi ya, tapi institusi PSI. Dan kami di PSI punya banyak orang ahli. Kita punya banyak lawyer, orang yang ngerti hukum. Saya tidak tanya yang Artinya- lain itu, saya tanya yang ini. Iya, saya nggak setuju dengan pertanyaan kayak gitu. Kenapa harus seolah-olah harus ketua umum yang jadi? Tapi kalau kita punya banyak orang-orang bagus yang dia ngerti hukum, kita punya lulusan-lulusan dari Columbia, UI, Georgetown University, Harvard Law School, yang mau ngerti lingkungan yang levelnya sampai dengan dunia internasional punya. Gitu. Jadi kita punya sekumpulan orang-orang ahli, nggak mesti ketua umum tuh dipaksain jadi menteri. Baik, oke Kang Maman silakan. Dua, kalau Pak Jokowi mengangkat menteri dari pihak sana, tapi tidak mengangkat kalian sebagai menteri, bagaimana perasaan kalian? Iya, Pak Jokowi saya yakin punya pertimbangan karena beliau yang punya kepentingan kan. Beliau kan mau memberikan legacy yang bagus nih di periode yang terakhir. Jadi pasti beliau akan milih komposisi yang paling bagus supaya ntar program-programnya akan bisa terlaksana dengan baik. Termasuk, Jadi kita termasuk ngambil dari oposisi untuk membuat kondusif begitu sampai akhir ya mungkin aja. perjalanannya. Dan kalau memang orang-orangnya bagus ya, why not? Oke. Di ADART partai politik masing-masing masa jabatan ketua umum itu berapa periode? Ya, kalau kita batasin, ini masih karena kan gini, PSI kan baru banget nih. Kalau PKPI kan udah 20 tahun ya, paling nggak mungkin sudah ada trial and error kali ya. Cepat aja, 2 Nah. periode, 3 periode. Enggak, kalau kita masih kita lihat antara 2 sampai 3 periode rencananya. Kalau Bang Rey, PKPI, kita lihat karena 2. baru kan PSI-nya 2 nih. periode, oke. Udah cukup belum nih? Sekarang ini kan 2 rata-rata atau masih maksimum 1 3? periode ya, jadi Ya, ketua 1 umum. periode. Akan melanjutkan setelahnya atau mengatakan akan ada regenerasi? Masih lanjut? Masih ingin lanjut untuk periode Masih kedua? lanjut, masih lanjut. Bung Dias, Enggak. cukup 1 periode? Cukup 1 periode. Kenapa? Oh ya? Kalau sudah tidak dalam 5 tahun tidak bisa menghasilkan apa-apa, menurut saya apalagi yang bisa saya hasilkan. Katanya tadi berhasil. Ya, 5 tahun ke depan akhirnya. Artinya itu adalah pembuktian. Sekarang udah berapa tahun sebagai ketua umum? 10 bulan lah. 10 bulan. Jadi masih ada 2024 masih mungkin ketua Baik, umum. kita lihat perjalanannya di 2024 untuk PSI dan juga PKPI. Untuk sementara kita simak dulu epilog dari Kang Maman Suherman. Yang patut diikhtiarkan kita semua saat ini adalah membangun narasi-narasi konstruktif tentang bagaimana menghentikan kegaduhan dan berbagai efek akibat suasana jumpalitan roller coaster selama pesta demokrasi berlangsung. Salah satu mekanisme sederhana adalah mau ikhlas belajar kepada anak-anak kecil kita yang bisa bertengkar hebat karena berebut mainan, namun beberapa saat kemudian sudah bisa bercengkerama kembali. Piawai mengubah situasi dari musuh bebuyutan menjadi sedemikian rukun, kompak, tak terpisahkan. Saya meyakini kita mampu meniru perilaku sederhana mereka,
Apalagi kita punya kelebihan, lebih visioner dibanding anak-anak, lebih mampu menetapkan sasaran jangka panjang bangsa ini, bahwa kebebasan yang diperjuangkan bukanlah satu-satunya puncak peradaban yang harus diraih bangsa. Ada agenda yang lebih mulia, mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial. Politik sejatinya bukan soal perebutan kekuasaan semata, tetapi tentang mendidik rakyat untuk bekerja sama, mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Inilah inti dari politik yang keren di alam demokrasi saat ini. Jika politik bernilai luhur seperti ini terwujud, didukung nilai-nilai transparansi, profesional, dan menjaga kualitas seperti yang disebutkan Grace, barulah kami bisa mengatakan dengan setulus-tulusnya partai politik dikelola oleh orang yang tepat dan memang ada gunanya. Dan teramat khusus bagi yang belum berhasil, termasuk PSI dan PKPI, mari meyakini betul segala hal di dunia butuh proses seperti yang disiratkan Dias tadi, termasuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tak boleh ada kata patah di tengah jalan, terus bangkit ketika kita berjuang untuk kebaikan. Terima kasih banyak Mas Dias. Grace sudah hadir bersama kami di sini. Kita akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama. Bukan berarti belum pantas di bawah ambang batas. Tinggal tunggu waktu yang di bawah ambang batas. Bukan berarti belum pantas di bawah ambang batas. Tinggal tunggu waktu yang pas. Metro TV, knowledge to elevate.